desa yang berada di pinggiran bukit, bukan pinggiran sih, tapi punya bukit yang kayak bukit Teletabis. Oke, kembali lagi di channel saya Akbar Reza. Nah, pada kali ini kita akan bahas tentang pedesaan, masih seputar pedesaan di Indonesia. Dan ini desanya itu bisa dikatakan tergolong unik karena dari potensi alamnya yang saya lihat itu sangat memukau. Nah, nama desa itu adalah Desa Mabiring. Ini Mabiring itu kalau dalam bahasa Bugis itu artinya meminggir. Meminggir. Desa ini kalau dikatakan meminggir, iya juga ya, sebetulnya desanya meminggir juga karena ini dia berbatasan sama laut gitu kan. Uh, Soalnya aku belum pernah juga survei langsung perbatasan desanya ke arah mana. Yang aku tahu itu desa ini masih di jalan, masih satu jalur ke arah desa aku di satu Rang Telu yang pernah kita bahas. Desa Mabiring ini dia agak belok kiri aku harus mempraktekkan ya kayak gitu, belok kiri atau belok kanan dari dua arah yang berbeda ya, jadi bisa belok kiri belok kanan, kecuali kalau misalkan dari desaku dia belok kanan, kalau dari kota dia belok kiri gitu. Nah, desa ini karena saya punya tante di sana yang tinggal, um, desa ini sebenarnya tidak terlalu luas, hanya sekitar 11 kilometer persegi. Ya lumayan luas sih dibandingkan desa yang pernah kita review sebelumnya ya. Ini lumayan luas karena dia ada perbukitan sama lahan kebun yang lumayan luas, sawahnya yang luas juga yang saya lihat. Nah, makanya dia lumayan luas dibandingkan desa-desa sebelum yang pernah kita bahas yang hanya luasnya itu sekitar ada 5 kilometer kuadrat, ada atau 5 kilometer persegi, ada 7,8 kilometer persegi. Nah, ini desanya 11 kilometer persegi, berarti termasuk desa yang luas seperti itu. Nah, desa ini masih sama dengan desa sebelumnya juga dari Kecamatan Sibulue dan dari Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone gitu. Nah, desa ini berbatasan langsung dengan desa saya ya, perbatasan langsung dengan desa saya. Desa ini bisa dikatakan termasuk padat juga, lumayan padat, dengan lebih dari 1000 jiwa, lebih tepatnya 1017 jiwa. Pasti bertambah sih karena ya selalu ada pernikahan kan, tapi selalu ada kematian juga sih, jadi mungkin balance kali ya, entahlah gitu. Yang biasanya yang dari informasi aku dapatkan itu sekitar segitulah jumlah manusianya yang ada di sana saat ini. Rata-rata juga Bugis, dan beragama Islam juga. Mungkin ada juga yang non Islam juga sih, aku belum tahu karena ini desanya aku istilahnya hanya lewat saja. Di rumah tante aku pun juga itu aku jarang juga kayak gitu ya, maklum anaknya agak introvert ya. Nah, kita lanjut. Nah, kalau untuk mengenai dari pekerjaan masyarakatnya di sini itu sama dengan desa-desa yang lain, kebanyakan petani juga, petani, pedagang, PNS, pengusaha. Kalau PNS-nya bisa dikatakan lumayan banyak gitu. Kalau petaninya lebih dominan, banyak seperti itu. Jadi banyak petani. Atau memang kalau di pedesaan semuanya petani ya. Tapi kayaknya nggak juga sih ya. Masih pasti ada profesi-profesi yang lain. Tapi lebih banyak petani sih. Ya, jadi kebanyakannya petani seperti itu untuk pekerjaan dari masyarakat yang ada di sana. Kalau untuk buruh lepas, nah bisa dikatakan buruh lepas ini ada juga, tapi nggak, mungkin bisa dikatakan nggak terlalu banyak seperti itu. Karena kalau walaupun dia berbatasan, bukan berbatasan, tapi dia masih memegang wilayah kebun tebu untuk pabrik gula Bone, buruhnya itu tidak semuanya dari desa itu. Dia ada dari desa-desa yang lain yang untuk menjadi buruh lepas di perkebunan tebu itu. Walaupun desa Mabiring ini itu masih istilahnya mewilayahkan ya, apa ya, mewilayahkan ya, memiliki apa, berada di kebun tebu itu berada di kawasan wilayah desa Mabiring, tapi bukan berarti buruhnya itu semuanya dari desa Mabiring. Nah, tapi pasti ada buruh lepasnya juga. Nah, kalau dari sumber
apa, sumber pendapatan itu pasti dari hasil bumi, dari sawah. Ya karena kalau saya lihat itu dari tante saya sendiri itu punya sawah dan lumayan lumayan luas lah ya. Dan persawahan di sana memang luas kayak gitu. Kalau persawahan sama perkebunan juga. Kalau untuk laut, sebenarnya nggak terlalu banyak yang nelayan, sedikit. Sama juga di sana sumber pendapatan yang lain itu dari hasil bumi, dari pertanian sawah sama perkebunan. Peternakan juga di sana ada, banyak juga peternakan ayam, sapi, kuda, kambing, ya seperti itu. Itu yang dari penglihatan saya. Kemudian tingkat kesejahteraannya di desa ini bisa dikatakan lumayan sejahtera juga, karena sejauh mata saya memandang desa ini itu dan beberapa keluarga saya yang tinggal di situ rata-rata tuh semuanya sejahtera kayak gitu. Nggak ada yang terlalu kesusahan kayak gitu dalam segi makan ataupun dari segi yang lainnya seperti itu. Semuanya rata-rata sejahtera aku lihatnya. Jadi sejauh ini bisa dikatakan desa ini bagus kayak gitu. Bagus dalam artian penghasilannya mencukupi, memadai, pendapatannya juga bisa menghidupi. Gitu. Kalau dari segi permasalahan di desa ini, itu dari segi internetnya, jaringan internet. Hanya beberapa provider saja yang mensupport di desa tersebut. Dan beberapa titik itu betul-betul nggak ada jaringannya. Di beberapa titik bagus jaringannya gitu. Jadi saya kadang terbingung juga kan. Kadang bingung kok ini gimana ceritanya seperti itu. Jadi itu menjadi salah satu sepertinya kendala dari internet gitu. Bahkan ada di beberapa spot itu dia hanya untuk calling saja, telepon secara konvensional. Kalau untuk secara misalnya internetan via WhatsApp atau yang sosial media yang lainnya itu agak susah kayak gitu. Jadi aku bingung nih. Di sini letaknya gimana? Kalau dari air lancar, nah akses jalan itu sendiri masih ada beberapa spot titik itu jalannya parah kayak gitu, maksudnya nggak terlalu mensupport untuk dilewati kendaraan yang gimana ya, maksudnya bisa lewat kendaraan tapi disayangkan jika selalu lewat di situ karena bisa merusak kendaraan itu sendiri. Nah, kalau dari potensinya, kelebihannya, nah itu desa ini punya pemandangan yang bagus yang tadi saya katakan sejak awal. Dia ada semacam bukit Teletubbies gitu kan, kayak hamparan gitu bukitnya. Itu sangat mensupport untuk menjadi tempat wisata. Tapi di sekeliling itu kebun tebu. Nah itulah tergantung bagaimana memanajemen untuk bisa ada kegiatan atau yang bisa mensupport desa tersebut. Nah, kalau dari saya sendiri untuk yang bisa dikembangkan lagi adalah selain potensi desa wisatanya adalah memberikan pelatihan pastinya yang bisa dilakukan untuk peningkatan perekonomian desa atau pembangunan desanya, itu memberikan pelatihan kepada masyarakatnya terkait dengan pemberdayaan sumber daya alamnya, bisa melalui dari desa wisata ataupun desa bisnisnya ataupun pembuatan produk UMKM. Jadi banyak bisa dilakukan di desa ini yang bisa mensupport pembangunan ekonomi desanya. Tinggal kita memberikan kapasitas kepada masyarakatnya, memberikan sebuah pelatihan, itu tergantung lagi pelatihannya seperti apa yang mereka inginkan, karena kan jenis-jenis pelatihan banyak ya. Nah itu tergantung lagi penyelenggara kegiatan mau adakan pemberdayaan masyarakat itu seperti apa, dengan memberikan pelatihannya ke arah mana seperti itu. Mungkin tuh saja yang bisa sampaikan terkait dengan desa Mak Biring ini. Semoga ada manfaatnya dan sampai ketemu di desa yang lain. Bye-bye.